semangat merdeka meriah dengan cakra bukan yang lain dia berberai. Berai cakra seperti janji Mang Janu tadi di awal, Berai Cakra kalau hari Jumat seperti biasa ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ketemuan sama klinik alternatif Haji Suhendar Berai Cakra barengan sama putri bungsunya dari Bapak Haji Suhendar, yaitu Bunda Asih pastinya ya. Kita sapa dulu yuk Berai Cakra Bunda Asihnya di malam hari ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang dah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Aduh merah-merah sekarang mah. Udah kelewat ya tadi. Iya, 17 ya. Dipakai baju. Baru dipakai, aduh. Oh, sih nama ya mah baju hadiah di lomba panjat pinang. Hadiah 17 Agustus dia. Nah, kumaha Anda di hari ini tetap semangat buat nemenin Berai Cakra? Semangat terus. Semangat ya, tuh belum apa-apa udah ada telepon, udah cleaning, WhatsApp seperti biasa ya. Tapi ini di sini Mang Janu mau jelasin dulu Berai Cakra seperti biasa. Ini klinik alternatif Haji Suhendar, apalagi kalau bisa Berai Cakra baru gabung nih di malam hari ini dan baru tahu gitu ya. Apa sih sebenarnya klinik alternatif Haji Suhendar? Ini adalah klinik yang mengatasi berbagai keluhan penyakit medis, non medis, kejantanan ataupun pasutri Berai Cakra ya. Kalau medisnya ini seperti stroke, terus juga jantung, paru-paru, lambung, liver, asam urat, ya, miom, kista, itu keputihan, hernia dan juga yang lain-lain. Kalau misalnya non medisnya, ini kayak misalnya buka aura ya, Anda ya, kayak gitu. Terus juga pengasihan, gangguan aura negatif, penglaris, masalah usaha, karir, pencabutan guna-guna dan juga lain-lainnya. Nah, kalau kejantanannya, ini kejantanan yang seperti biasa kalau Mang Janu biasanya suka ngebahas barengan sama Abayu. Ini adalah kayak misalnya ejakulasi dini, lemah syahwat, sulit mendapatkan keturunan, spermanya encer ya, impotensi, terus juga memaksimalkan ukuran Mr. P. Nah, kita tanya-tanya sama Bunda Asih, ini metode terapinya kayak gimana? Silakan, Mbak. Ya. Untuk metode terapinya di pengobatan Haji Suhendar itu ada metodenya, metode terapi bakar, terapi gigi lada, terapi batu alam, ada juga terapi bakar totok saraf ya. Tidak lupa dengan dibantu dengan ramuan herbal itu kalau secara medis gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk secara non medis dalam tahap pengerjaan kita ada pendeteksian, pembukaan, pembersihan. Itu pembersihannya menggunakan metode air ya, metode air. Baru pertama juga itu metode doa dan zikir juga itu pembersihannya pakai media air juga. Oke, nah itu kalau yang non medisnya gitu ya. Jadi dideteksi dulu dan juga pastinya ini pembersihannya tadi pakai doa, pakai zikir dan juga pakai air. Kalau air itu secara harfiahnya itu membuang gitu ya. Membuang aura-aura negatif gitu ya, jadi supaya mengalir gitu ya. Nah, kalau misalnya pasutrinya atau kejantannya, untuk masalah kejantanan itu metode terapinya totok saraf dari bagian telapak kaki sampai menuju ke Mr. P-nya gitu ya. Terus nanti dibantu juga dengan ramuan herbalnya. Jadi kalau misalnya yang medis dan juga yang untuk pasutri atau kejantanan itu menggunakan ramuan herbal. Jadi di di terapinya tuh dari luar dan juga dalam gitu ya, Anda ya. Nah, tapi kalau misalnya yang non medis ini kayak misalnya kena guna-guna gitu, itu terapinya beda lagi gitu ya. Nah, Anda gimana Anda kemarin-kemarin ramai juga yang datang ke sana? Alhamdulillah ya. Ada terus pasiennya. Ada terus. Biasanya yang datang ke Anda ini apa ini? Yang medis atau yang non medis atau pasutri? Kebanyakan ya untuk non medis ya. Untuk minggu ini banyak cara non medis gitu. Jadi kebanyakan yang semacam guna-guna. Itu banyak. Semacam banyak guna-guna gitu. Nah, kalau misalnya guna-guna kan itu kan kayak Mang Janu tahu ya ini ya. Itu kayak yang keluar paku kayak gitu, silet gitu. Emang benar kayak gitu, Mbak? Ada juga seperti itu ya. Tapi kalau secara yang Bunda ini kalau secara nyata gitu ya, secara nyata itu tidak akan nampak sebenarnya. Karena itu kan gaib ya. Tapi kalau misalkan kitanya lagi ini ada aja yang keluar benda-benda yang di dalam tubuh. Ada aja yang keluar benda-benda yang dalam tubuh ya. Nah, yang Mang Janu tahu juga ini biasanya gitu ya, kalau misalnya mengambil benda-benda dalam tubuh itu kan biasanya suka pakai ini, katanya daun pisang, gitu, ya, kayak gitu.
Apa benar itu? Betul. Daun pisang terus pakai menggunakan ayam juga ya. Kalau kita mengambil benda ya, ini ada juga dengan telur. Oh, jadi bisa dimasukin lewat telur dan juga lewat hewan gitu Bunda ya. Oh. Ada juga kalau kayak tadi sore langsung Bunda gosok dengan tangan keluar gitu. Ada juga serbuk kayak beling. Okay. Ada juga tadi waktu Bunda terapi. Alright, pantesan Bunda. Ini terasa gini. Iya, pantesan Bunda kayak yang lemas gitu ya di malam hari ini, tapi tetap semangat ya. Alright, pantes ya. Apapun permasalahannya, apapun penyakitnya, insya Allah izin Allah Bunda akan sehat walafiat. Amin, gitu dah ya. Alright. Nah, kalau misalnya Bunda kayak misalnya kena jantung. Nah, itu di terapinya juga sama. Betul, jantung sama di bagian telapak kaki karena bagian-bagian telapak kaki juga ada ya, menuju ke arahnya bagian jantung. Oke, jantung. Dan tangan juga ada saraf-saraf ke bagian jantung ada. Oke, tangan juga ada ya, jadi saraf-saraf bagian jantung, terus juga kayak misalnya asam lambung itu lah. Bagian telapak kaki. Telapak kaki. Jadi hampir semuanya ini Barai Cakra di telapak kaki. Jadi karena memang telapak kaki kita tumpuan saraf-saraf ya. Iya ya. Saraf kita, tubuh kita, bagian telapak kaki yang menopang berat badan kita juga. Oke, nah baiklah ya. Alright, seperti biasa kalau udah ada Bunda Asi di sini, ini udah banyak banget SMS dan juga WhatsAppnya. Kita langsung ketemuan aja Bunda ya di malam hari ini ya. Ini Mang Jarum langsung ketemuan dulu sama Assalamualaikum Bunda. Tolong terawangin dong orang ini, dia itu tetangga saya. Aduh, kumaha ya terawangannya ya. Kenapa ini dengan tetangganya ya Teteh? Jadi bisa dijelasin dulu Teteh, ini Teh tetangganya kenapa? Terus sebutin nama tetangganya gitu ya, supaya Bunda bisa tahu juga ya, dan juga terdeteksi di malam hari ini ya. Mang Jarum mau ketemuan lagi ini sama Arul di Soreang. Bunda katanya ini Teh pami abi hoyong muka usahanya lila kumaha cing cenah menurut penglihatan Bunda. Ini Teh Arul di Soreang. Kalau kitanya ada niat buka usaha ya kita laksanakan aja gitu. Tapi di waktu pembukaannya kita harus tahu hari, jam dan bulan gitu, supaya kita tidak salah pembukaannya gitu. Jadi kita harus tahu dalam segi usaha pembukaannya. Sebelum kita buka usaha juga kita harus membentengan diri di dulu kitanya ya. Takutnya kita lagi naik, ada yang nembak dari ini, takutnya kita jatuh lagi. Oke, berarti Arul ada pembentengan diri juga. Oke, berarti ini Arul bisa mungkin datang langsung ke klinik Haji Suhendar gitu ya, untuk konsultasi barengan sama Bunda Asi di sana. Nanti sama Mang Jarum bakal dikasih tahu alamatnya ya. Oke, dan juga kalau misalnya mau tanya-tanya dulu juga, ini bisa juga lewat telepon Bunda ya, dan juga lewat WhatsApp ya. Nah, Mang Jarum ketemuan lagi ini sama Masum dari Cianjur. Ini mau nanya nih ke Bunda tentang rumah saya yang ditempatin hari ini. Terus terang kehidupan saya ke depannya gimana, katanya Bunda. Ini teh di rumah saya yang saya tempatin hari ini. Emang yang ditempatinnya gimana? Itu jadi ya. harus jelas apakah misalkan ditempatinnya gimana enggak enakan atau misalkan kurang bagus dalam segi usaha atau gimana? Oke, ya. Ada Irfan ini di mana ini Teh? Pokoknya dia kerja di konveksi Bunda. Katanya apakah bakal ada kemajuan nggak di Bunda kalau misalnya saya kerja di konveksi, katanya gitu Bunda. Yang penting ada niat dan hati ikhlas untuk menjalankan, insya Allah ada kemajuan. Oke, yang penting ada kalau niat. Kalau misalkan kitanya kerja tapi dengan tidak ikhlas menjalankan pekerjaan, otomatis nantinya kan kesannya rudet gitu. Nah itu ya, jadi kalau misalnya mau kerja apapun itu Barai Cakra, kalau bisa mah sesuai dengan hati kita ya Bunda ya, nyaman, gak nyaman kayak gitu Bunda ya. Itu kalau misalnya nyaman mah insya Allahnya lancar. Kalau misalnya nggak nyaman dipaksa ke udah buat apa gitu Bunda ya. Oke, ini Mang Jarum ketemuan sama Ahmad dari Majalaya. Ini tolong katanya terawangin ke Bunda Asi. Saya udah pisah sama istri saya sudah hampir 2 tahun. Nah Bunda, gimana nih kira-kira saya teh pengen gitu ya menikah lagi gini Bunda, tapi cenah belum ada. Katanya ini teh jodoh saya gitu. Apakah masih ada jodoh? Dibuka auranya, karena ini auranya emang agak ketutup ya, auranya tertutup, terus ada
minder atau kurang percaya diri juga dianya. Jadi intinya harus pembukaan dari auranya. Oke, jadi memang intinya ini harus dibuka dulu auranya. Dan kalau misalnya Balai Cakra pengen konsultasi sama Bunda Asi, ini Balai Cakra bisa langsung datang aja. Ini ke Bumi Panjilekan, Blok I9, nomor 14, Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Ini tempatnya di dekat Taman Country atau Stasiun Cimekar. Itu patokannya Bunda ya. Oke, jadi sekali lagi ini Balai Cakra bisa datang ke Bumi Panjilekan, Blok I9, nomor 14, Cipadung Kidul, Panjilekan, Kota Bandung. Patokannya ini Balai Cakra dekat Taman Country atau Stasiun Cimekar. Atau misalnya Balai Cakra pengen ngobrol-ngobrol dulu ini sama adminnya gitu ya, tentang masalah biaya gitu Bunda ya, ataupun apapun itu, boleh Balai Cakra dicatat di 081 2233 88 628 atau di 085 88 05 2-nya 4 kali 1 Balai Cakra. Ataupun misalnya Balai Cakra di malam hari ini pengen konsultasi gratis barengan sama Bunda Asi, ini boleh Balai Cakra langsung telepon di 2035955 2042396. Jangan lupa juga nanti siapkan air putihnya ya, karena nanti Bunda dari studio Radio Cakra langsung akan menerawang Balai Cakra yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja ataupun yang di mana aja. Jadi siapkan air putihnya Balai Cakra, jangan lupa juga siapkan pulsana ya Bunda ya. Nah Bunda, kebanyakan kemarin yang datang adalah seputaran non medis. Berarti itu kayak misalnya terkena guna-guna, pelet. Kalau pelet masuk guna-guna nggak? Sama, pelet juga. Guna-guna kecil itu. Oh. Guna-guna kecil. Jadi kalau misalnya pelet nih Bunda, itu maksudnya di pelet itu gimana? Di apa namanya itu disirap atau kumaha Tanda? Kalau pelet itu supaya sukma kitanya di ini ya, dibawa ya supaya teringat lagi, mengenang lagi dengan orang-orang yang ini gitu ya, atau pacar atau mantan gitu, mantan suami itu. Jadi kayak semacam diputar pikirannya gitu. Oke. Oh, jadi memang berarti dari pikiran ya? Dari pikiran, hati selalu bergebu-gebu gitu, pengen melihat, pengen apa, mengejar gitu kan, itu sebutnya pelet. Oke, nah itu ya. Jadi kalau misalnya terkena apa namanya non medis, itu kadang orangnya sadar atau enggak sih Mbak kalau kayak gitu? Kebanyakan dia nggak sadar gitu ya. Kebanyakan kalau semacam pelet itu kadang-kadang nggak sadar dia juga. Jadi apakah kadang-kadang seperti ini, wah ini mungkin jodoh gitu, padahal bukan gitu. Banyak juga seperti itu. Oh banyak juga seperti itu, dan Bunda juga udah banyak juga mungkin pasiennya ya Bunda ya, yang emang kemarin disembuhin sama Bunda gitu karena memang karena dia namanya teh tergila-gila gitulah ya, atau kapelet gitu Bundanya. Oke, nah Bunda, efeknya nih kalau misalnya orang yang terkena pelet, efeknya itu apa? Yang kena pelet ya, ada gangguan kejiwaan ya. Rasa takut, gelisah itu kan otomatis mengganggu pikirannya dia ya, otomatis menuju ke medis. Jadi kalau misalkan secara ini gangguan kejiwaan. Oke. Gitu, kalau pelet. Oke, jadi kalau misalnya pelet itu adalah masuknya lebih ke gangguan kejiwaan. Alright ya. Sekali lagi Balai Cakra ya, Kumanjanu diajak ya Balai Cakra buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bunda Asi Balai Cakra ya di 2035955 2042396 pastinya Balai Cakra. Sok ya, yang mau telepon boleh Balai Cakra, jangan lupa siapin dulu air putihnya. Nanti dari sini Bunda bakal menerawang. Terus juga buat Balai Cakra juga yang pengen mungkin lewat WhatsApp aja Cenemang Janu ini teh ya, sok mangga ya. Tapi kalau misalnya mau telepon on air, boleh nanti sama Mang Janu diangkatin di 2035955 2042396. Pokoknya Balai Cakra atau kemana-mana, nanti Mang Janu sama Bunda Asi bakal balik lagi masih di Gudang Biang Malam bersama Klinik Alternatif Haji Suhendan.